hari ini kita ada permintaan dari anggota kita yang sedang melaksanakan intake calon guru penggerak angkatan 11, di mana salah satu tugasnya yaitu melakukan praktik baik tentang budaya positif atau disiplin positif atau keyakinan kelas bersama warga sekolah. Oleh karena itu maka hari ini kita berkumpul di ruang dewan guru ini dalam rangka kegiatan yang diharapkan akan menjadi unsur penunjang buat laporan mereka persyaratan untuk mengikuti diklat CGP ini. Dan saya rasa hal ini bukan hal yang baru lagi buat kita semua. Budaya positif artinya sudah melaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sudah ditempel, dia punya kesepakatannya. Oleh karena itu dengan kegiatan hari ini mari kita dengarkan bersama. Mungkin dengan kegiatan ini kita lebih paham lagi apa itu sebenarnya kesepakatan kelas dan budaya positif yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Olehnya itu saya persilakan kepada Bapak Hendria Desinta SPD KIR ya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai CGP angkatan 11. Silakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Buton, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 8 Buton yang alhamdulillah sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik diseminasi terkait kegiatan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Sabtu kita dapat berkumpul di ruang dewan guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah ke alam terang benderang, yaitu yang penuh dengan nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan salah satu alur atau tahapan dalam diklat calon guru penggerak yang memang harus kami laksanakan, kami lalui sebagai salah satu tugas dan tanggung jawab kami dalam program diklat calon guru penggerak angkatan 11. Pembahasan materi kita pada pertemuan hari ini terkait bagaimana pelaksanaan merencanakan, menyusun, dan melaksanakan budaya positif di kelas atau biasa kita sebut dengan keyakinan kelas. Jadi tahun kemarin mungkin sudah kita sempat dengar tentang keyakinan kelas, peraturan kelas, kemudian ada kemarin restitusi. Mungkin itu juga bagi saya belum terlalu memahami secara jauh, tapi nanti di kegiatan diklat guru penggerak ini baru ternyata ada miskonsepsi tentang budaya positif itu, terutama penerapan keyakinan kelas di sekolah. Ya, ini jadi materi kami ini pada modul 1 di T4 tentang budaya positif. Pengembangan modul ini adalah Andi Nurani SPDMS, Dr. Murti Ayu Wijayanti NPD, dan Dia Sasmita Raja MSc almarhumah. Pesan terakhir dari mendiang almarhum Dia Sasmita, kita sebagai pendidik itu perlu dari awal menciptakan lingkungan budaya positif dari hal-hal kecil sehingga habit atau anak untuk bertindak dan bertanggung jawab atas tindakan yang dapat tercipta. Beliau ini merupakan salah satu pengembang modul dan instruktur sampai pada tahun 2023, wafat pada Sabtu 26 Agustus 2023.
Selanjutnya, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah. Ini akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, misalnya seperti sekolah yang kita cita-citakan. Ini aspek penunjangnya itu pendidik itu harus reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kemudian ditunjang dengan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau biasanya kita kenal dengan berdiferensiasi. Jadi inilah aspek dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya terkait disiplin positif. Jadi pada dasarnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maksudnya kita sebagai guru itu tidak bisa kita mengontrol murid kita, kecuali murid itu sendiri yang bisa atau mampu untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, semua ini terkait dengan perilaku. Setiap perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian ada model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pengembangan komunitas berbasis aset dan kekuatan. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Baik itu juga murid kita di kelas mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi makna disiplin itu artinya belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu mendorong yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti sebentar kita lihat. Jadi di sini ada 3 alur. Ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, dan 5 dasar atau 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk teori motivasi ini, yang pertama menghindari hukuman, kedua mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Apakah perilaku kita itu, kita berbuat itu atau kita bertindak itu karena kita menghindari hukuman atau jangan dikenakan sanksi yang melatar belakangi sikap dan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai yang dihargai atau diyakini. Nah, dari 3 tahapan teori motivasi ini, yang menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan ini namanya motivasi ekstrinsik yang timbul dari luar, dari lingkungan. Dan yang ketiga ini, untuk menghargai diri sendiri, itu merupakan motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri sendiri, kesadaran sendiri. Nah, ini yang diharapkan kita sebagai guru dapat meningkatkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, pada siswa kita. Jangan siswa itu mau berbuat karena takut dihukum. Jangan siswa itu dia berbuat itu karena mengharapkan imbalan, penghargaan, apresiasi atau hadiah. Nah, karena menurut William Glasser ini, kalau dasar perilaku itu karena hukuman atau imbalan penghargaan, itu akan membunuh karakter, akan mematikan kreativitas. Jadi yang diharapkan dalam budaya positif itu, guru itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu. Ya, jadi itu akan bermuara pada nilai-nilai kebajikan universal dan nanti di akhirnya keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian berikutnya 5 posisi kontrol. Pada tahapan 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum. Nah, termasuk saya juga selama ini miskonsepsi penerapannya kira-kira dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer,
posisi mana kita sebagai guru itu ketika menyelesaikan masalah siswa yang terlibat kasus atau masalah persoalan pertikaian. Kalau saya cenderung di awal kemarin penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ya, masuk ketika siswa bermasalah selalu marah dengan nada yang negatif, kata yang kasar, selalu kita dominan ke ini. Jadi ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga guru itu bersikap seperti teman, dan keempat itu pemantau, 5 manajer. Nah dari 5 posisi kontrol ini yang dianjurkan guru itu bersikap atau pada posisi manajer. Ya, dia bersikap seolah-olah sebagai manajer, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman, apalagi pada poin 1 dan 2 penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ajak teman meminta uangnya. Mungkin ada kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, yaitu untuk bertahan hidup. Ada juga siswa itu setiap harinya hanya bermain, bercerita, bercanda, tertawa. Nah ini kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan. Jadi terkait dengan disiplin positif itu ada 5 hal yang bisa kita perhatikan dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, dan kesenangan dan kebebasan. Nah inilah teori kontrol menurut William Glasser terkait dengan disiplin positif. Mulai dari teori motivasi, apa yang melatar belakangi tindakan dari murid itu, kemudian 5 posisi kontrol tindakan kita sebagai guru, serta 5 kebutuhan dasar manusia. Nah dari 3 alur ini nanti bentuk penyelesaiannya dalam tahapan segitiga restitusi. Nah pada segitiga restitusi ini tahapan pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dibuat atau disepakati, yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Jadi penerapannya dalam tahapan segitiga restitusi. Ya, berikutnya miskonsepsi dan penjelasan ini. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Miskonsepsinya berarti bukan tidak ada aturan atau konsekuensi yang harus diterima ketika siswa itu melanggar atau tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu ada tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Ya, harusnya dalam membuat keyakinan kelas itu ada tindak lanjut. Ya, ada tindak lanjut, ada konsekuensi, dan harus direfleksi terkait dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Selanjutnya, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Kalau pelanggaran tentang keyakinan kelas budaya positif itu bisa diselesaikan dengan tahapan restitusi. Tetapi dalam beberapa kasus itu restitusi itu tidak relevan atau mungkin tidak sesuai dalam penyelesaian masalah tersebut. Misalnya kasus tindak kekerasan atau pengerusakan, itu tidak bisa ditangani dengan restitusi. Ya, kemudian selanjutnya eksplorasi konsep satu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksudnya di perilaku motivasi tadi itu, jangan tindakannya itu karena takut dihukum, jangan tindakannya itu karena ingin mendapatkan penghargaan, tapi tindakannya itu yang bersifat intrinsik, timbul dari dalam diri karena menghargai nilai-nilai universal yang ada, yang diyakini. Ini yang diharapkan dari disiplin. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Pertama, yang sudah termuat dalam profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Kemudian ada nilai dari IBO, sikap murid, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Selanjutnya 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, jujur, amanah, hormat dan santun, dermawan, toleransi, kedamaian. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ada petunjuk hidup. Ini nilai-nilai universal yang nanti muaranya pada keyakinan kelas. Sampai pada The 7 Essential Virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Ini contoh nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut William Glasser pada teori kontrol. Diana Gosen mengatakan, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Hukuman di sekolah, ini kira-kira setuju tidak nih? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju. Membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Setuju atau tidak? Setuju. Jadi untuk bisa dilihat, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi dari aspek ini tadi, motivasinya eksternal. Yang diharapkan itu kita bisa membangun motivasi internal dari diri murid atau siswa untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah maksud dari tujuan disiplin positif. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kata merdeka itu, makanya disebut kenapa merdeka
belajar, merdeka mengajar. Maksudnya merdeka itu tidak hanya terbebas dari perintah saja yang harus kita patuhi, tapi kita juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Makna kata merdeka. Misalnya motivasinya mau berbuat karena ada sesuatu imbalan. Ilustrasinya nampak pada Ibu Erni. Mohon maaf Ibu Erni. Jadi motivasi anak itu berbuat karena ada sesuatu yang dia dapatkan nanti. Itu dorongan ekstrinsik. Ya, kalau dalam teori disiplin budaya positif itu tidak boleh. Ya, karena dasar perilakunya itu karena ada imbalannya, ada harapan, ada yang dia mau capai, ada targetnya. Atau dia laksanakan itu karena takut dihukum nanti. Yang diharapkan di sini budaya positif itu dia muncul dari dalam dirinya. Karena nilai-nilai kebajikan tadi, toleransi ketika teman bekerja, dia merasa dia tidak melaksanakan itu karena nilai toleransi kerjasama. Jadi dia yang dibangun itu adalah intrinsiknya, jangan karena eksternalnya, di luar dari dirinya. Jadi seperti apresiasi pemberian penghargaan, hadiah atau sesuatu apapun itu hanya membangun dari luar diri siswa itu. Ketika itu dihilangkan, ketika itu kita tiadakan, siswa itu tidak mau berbuat. Nah itu dasarnya karena motivasi eksternalnya, bukan dari intrinsiknya. Jadi dalam perspektif ini, pandangan kita tentang disiplin positif itu yang dibangun itu adalah motivasi intrinsik. Dia menyadari tentang nilai-nilai universal yang sudah diyakini atau disepakati bersama-sama di dalam kelas atau di sekolah, begitu. Jadi menurut Alfikon ini berlaku sama, itu penghargaan dan hukuman. Kemudian dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jadi penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya contoh nampak itu kalau beberapa orang siswa ditunjuk dalam suatu aktivitas, kemudian selesai melakukan dikasih apresiasi, siswa yang lain itu pasti merasa cemburu, ada kesenjangan. Jadi ada kecemburuan, walaupun itu tidak terungkapkan, tapi dalam perilaku, dalam hati pasti ada. Nah ini yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan itu sama dengan menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Siswa atau murid itu tidak mampu memunculkan daya kreativitasnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan tidak efektif. Nah, jadi di sini dia mengurangi motivasi intrinsik. Nah, mengurangi motivasi dari dalam diri. Dia hanya dampak dari luar saja. Ketika penghargaan itu dihentikan, maka siswa itu tidak akan muncul ide atau kreativitasnya. Dia mau bertindak, berbuat karena ada sesuatu yang diharapkan. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini yang menggarisbawahi. Beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jangan hanya fokus pada satu murid saja. Karena kalau dalam pembelajaran kita, setiap murid itu, setiap anak itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberi apresiasi atau pengakuan. Nah, berikutnya bisa dilihat, ini ada tabel. Tindakan guru itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, disuruh menulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Ya, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat mengajar.
konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Olahraga. Hukuman atau konsekuensi? Nah, ini. Jadi hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah, ini jawabannya. Kita lanjut lagi. Hukuman, identitas gagal, sedangkan konsekuensi itu identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, ini terkait dengan restitusi, budaya positif. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek, tidak berdampak jangka panjang, dia jangka pendek. Korban bisa terabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Sebisa mungkin yang kita terapkan adalah restitusi. Jadi kalau konsekuensi bisa ditingkatkan, restitusi itu lebih bagus. Tapi kita bukan berarti hukuman tidak boleh, tapi sebisa mungkin dihindari hukuman. Itu yang diharapkan menurut para pengawat. Hukuman itu bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, tapi sebisa mungkin kita sebagai guru, kita hindari hukuman itu. Yang kita terapkan adalah konsekuensi dan restitusi. Bagaimana konsekuensi dan restitusi? Adalah nilai kesadaran. Ketika dia berbuat salah, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan, atau dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang telah dia buat. Pada hukuman ini dia negatif, konsekuensi itu netral, sedangkan tindak restitusi itu berdampak positif. Ya, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, kalau kita kasih hukuman, kalau kita amati siswa ketika melanggar dikasih hukuman, biasanya dia berperilaku agresif, biasanya lebih meningkat, lebih emosional. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau murid itu berani melawan, maka hukuman itu tidak efektif, dia tidak berdampak. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah, ini contohnya, murid atau anak membenci peraturan. Ini dampaknya. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dan seterusnya. Pada restitusi ini masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini jadi restitusi itu berdampak positif, konsekuensi itu netral, sedangkan hukuman itu dampaknya negatif. Nah, kita lanjut restitusi. Jadi restitusi menurut KBBI itu adalah ganti rugi, ganti kerugian, pembayaran kembali. Nah, ini menurut yang kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Kemudian penyesuaian spontan kepada bayi dengan badannya sesudah. Ini arti yang ketiga. Tapi yang kita gunakan pada yang pertama ini, ganti rugi, ganti kerugian atau pembayaran kembali. Itu sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen. Jadi kita melalui restitusi ini kita menciptakan kondisi bagi murid itu untuk dia bisa memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ketika kembali pada kelompoknya itu karakternya lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Jadi dalam tahapan restitusi bukan guru yang mencari solusi,
Dalam tahapan restitusi itu, murid itu yang mencari solusi atas kesalahannya, begitu. Nanti kita lihat di alur restitusinya. Jadi ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia terkait dengan nilai-nilai universal tadi. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu. Kalau dia berbuat salah ditanya, kalau kamu diperlakukan seperti itu mau tidak? Pasti jawabannya tidak mau. Jadi tindakan restitusi itu bukan guru yang mencarikan solusi, tapi murid itu, siswa itu yang mencari solusi sendiri. Jadi guru itu membantu, mewadahi murid itu untuk berpikir bagaimana menyelesaikan solusi yang telah atau masalah yang telah dia buat. Ciri-ciri, 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, kebutuhan dasar tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian berfokus pada karakter, bukan tindakan. Berfokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah 9 ciri restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Akan ada tata tertib, ada peraturan. Nah, kenapa tidak hanya peraturan saja? Kenapa juga harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau jalan bawa motor tidak pakai helm kan bisa saja. Kenapa harus pakai helm? Nah, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Nah, ini hal-hal yang melatar belakangi tentang keyakinan kelas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Peraturan, nah, ini ada peraturan dan nanti urutan keyakinan kelas bisa dibuat di kelasnya masing-masing. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi peraturan kelas ini biasanya kalau saya sendiri buat itu tanpa murid, tapi dalam hal ini menyusun peraturan kelas itu harus bersama-sama siswa dan dengan muridnya. Sebisa mungkin murid yang membuat peraturan kelas itu, kemudian guru tinggal menyepakati bersama seluruh anggota kelas. Jadi kita tinggal tanya apa yang dia inginkan selama proses pembelajaran atau kondisi seperti apa yang diinginkan oleh anak-anak, gitu. Nah, ini contohnya peraturan kelas dalam lingkup yang kecil, kemudian meluas menjadi keyakinan kelas. Setelah itu berimbas pada lingkungan yang positif dan terbiasa menjadi budaya positif. Berawal dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Nah, di sini bisa ilustrasinya melalui tabel Y. Terdengar, terlihat, atau berperilaku. Kemudian rasa hormat, tampak seperti, tidak tampak seperti. Datang tepat waktu, tampak seperti, tidak tampak berarti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti acuh tak acuh kepada teman dan guru, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tadi yang sudah dibahas, kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Jadi ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi
perilaku anak itu terkait dengan kebutuhan dasarnya. Apakah dia yang melatar belakang itu yang belum tercukupi bertahan hidupnya, kasih sayangnya, penguasaannya, kebebasan atau kesenangan. Perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Ini kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi itu kekuasaan. Contoh kasusnya, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi itu cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Ini ilustrasinya. Menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Ini kebutuhannya rasa senang, hanya bercanda saja. Mengganggu di kelas. Kebutuhan yang mungkin dipenuhi itu kebebasan. Tidak ingin terikat. Nah, ini tadi contoh-contohnya. Berikutnya 5 posisi kontrol. Jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum ini biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau kita pada posisi pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, saya kecewa, atau tidak boleh. Pada posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini pada posisi teman. Artinya melindungi. Pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan yang diharapkan adalah posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian dia menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Yang harus diterapkan yaitu nilai-nilai manajer dan memperbaikinya. Jangan peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah. Berikutnya ada segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi. Ini contoh segitiga restitusi. Pada setiap sisi memiliki tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi membangun perilaku positif. Ini namanya menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, masuk pada validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhannya, basic need. Kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kembali pada kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun atau survival? Nah, itu. Apakah kesenangan, bertahan hidup, kekuatan, kebebasan? Nah, ini apa yang dia. Jadi bisa kalimatnya, contohnya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan
nilai-nilai anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah, nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, itulah tahapan dari segitiga restitusi. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Sebisa mungkin yang kita terapkan adalah restitusi, resolusi atas kesalahannya. Begitu. Nanti kita lihat di alur restitusinya. Jadi ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia terkait dengan nilai-nilai universal tadi. Kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, seperti itu. Kalau dia berbuat salah ditanya, kalau kamu diperlakukan seperti itu mau tidak? Pasti jawabannya tidak mau. Jadi tindakan restitusi itu bukan guru yang mencarikan solusi, tapi murid itu sesuai itu mencari solusi sendiri. Jadi guru itu membantu mewadahi murid itu untuk berpikir bagaimana menyelesaikan solusi yang telah atau masalah yang telah dia buat. Ciri-ciri, 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik, menuntun untuk melihat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi membangun perilaku positif. Ini namanya menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian berbuat salah. Atau kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan selanjutnya. Setelah menstabilkan identitas, masuk pada validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali kebutuhannya, basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kembali pada kebutuhan 5 kebutuhan dasar. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun atau survival. Nah, itu. Apakah kesenangan, bertahan hidup, kekuatan, kebebasan. Nah, ini apa yang dia. Jadi bisa kalimatnya contohnya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu, dan seterusnya. Selanjutnya, menanyakan keyakinan nilai-nilai. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah, nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, itulah tahapan dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi jadi ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan ini bisa dimulai dari mana saja. Bisa mau didahulukan validasi duluan, tidak masalah. Tidak ada aspek yang harus mematok, diawali dari satu sisi. Jadi di sini 3 tahapan. Jadi tapi dalam segitiga restitusi ini tidak semua kasus bisa diterapkan melalui segitiga restitusi. Kalau pelanggaran berat
itu idealnya tidak bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, itulah tadi paparan tentang budaya positif di sekolah terkait dengan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal, segitiga restitusi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan mungkin kita bisa buka sesi diskusi. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang bisa ditanyakan terkait dengan budaya positif ini. Demikian saya persilakan. Saya bertanya sedikit. Tadi katanya penghargaan kepada saya. Ya, pertanyaan saya tadi katanya mengatakan bahwa penghargaan sama dengan hukuman. Ya. Saya kan sering di kelas memberikan anak-anak award ya, penghargaan. Misalnya kayak pelaksanaan upacara. Kalau yang melaksanakan upacara saya memberikan memberikan mungkin kayak nasi kuning atau apa ya untuk menghargai mereka. Tapi katanya dikatakan bahwa itu tidak boleh. Nanti anak-anak yang lain merasa minder. Ya, merasa minder. Jadi bagaimana cara kita Bapak sebagai misalnya sebagai seorang guru menyuruh anak-anak tersebut agar mau menjadi pelaksana upacara, karena saya sudah setengah mati membujuk mereka untuk menjadi pelaksana upacara, mereka tidak mau. Saya juga bingung mau diapakan ini anak-anak. Seperti itu Pak Guru, terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Erni Namawati SPD berbahasa Inggris. Kalau perilaku itu kan di sini ada 3 teori motivasi. Maksudnya motivasi itu yang dibangun ada 3 hal yang mendasari motivasi kita sebagai manusia. Pada dasarnya murid. Ada motivasi itu dia berbuat karena takut dihukum. Jangan sampai dihukum. Yang mendasari tindakan itu motivasinya. Ada motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, dasarnya dia berbuat karena ada yang diharapkan, ada yang dia inginkan. Dan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dari 2 motivasi ini, untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau hadiah, itu motivasi ekstrinsik dari luar dirinya. Yang diharapkan itu motivasi itu muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik. Itu yang ingin dibangun. Jadi misalnya begini, seperti Ibu katakan tadi, kalau tidak dikasih dia tidak mau berbuat, tapi kalau seandainya itu dihentikan, pasti semuanya tidak akan mau berbuat. Nah, karena sudah dia terbiasa di akhir aktivitasnya dia mendapatkan imbalannya. Jadi kalau dihentikan imbalannya, motivasinya itu hilang. Nah, inilah yang mau dibangun, inilah yang ingin ditumbuhkan, dimunculkan pada diri anak itu. Strateginya, caranya kembali lagi kepada gurunya. Strategi artinya dari motivasi yang kita lakukan itu diharapkan kita hindari seperti itu. Karena takut dihukum, karena berharap imbalan. Jadi yang diharapkan itu dia berbuat itu karena kesadaran dirinya. Ditanamkan dulu nilai-nilai disiplin tadi itu. Nah, bagaimana cara melaksanakannya itu, strateginya yang kita terapkan tentang budaya positif. Nah, kalau di sini di alurnya ini dia anjurkan menerapkan budaya positif atau disiplin positif. Mulai dari mana? Dari rasa tanggung jawab. Nah, kita membangun kesadaran ini kalau menurut saya yang kurang. Nah, jangankan murid, kita sebagai guru juga mungkin belum mampu ke tahap itu. Nah, kesadaran tentang itu. Dimana tadi menurut Ki Hajar Dewantara itu tentang merdeka tadi. Berapa tadi? Iya. Hah? Oh, di atas sekali. Saya ulangi lagi. Sebelumnya tadi awal ya.
Iya, itu. Jadi mengapa merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintahkan diri sendiri. Nah, terkadang kita juga sebagai guru belum cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita kadang motivasi kita karena takut dihukum. Kalau saya begitu juga. Saya sehari-hari motivasi pertama itu karena takut hukuman. Datang tepat waktu, masuk di kelas, jangan sampai dilihat kepala sekolah, tidak mengajar. Jadi nanti di sini baru paham, oh ternyata 3 karakter itu, 3 motivasi itu mana yang paling mendasari kita dalam perilaku kita sehari-hari. Apakah masuk mengajar di kelas itu karena takut ditegur kepala sekolah, atau karena masuk nanti dapat penghargaan di guru yang paling rajin, atau masuk karena memang dari dalam diri tugas tanggung jawab kita sebagai guru untuk mengajar. Nah begitu juga murid. Nah, jadi yang mau dibangun itu murid itu kesadaran dirinya. Nah, tapi dalam kata merdeka itu artinya murid itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kalau pemahaman saya dalam kegiatan diskusi, saya utarakan bahwa tidak semua murid itu dalam satu kegiatan bisa dia ikuti. Misalnya pelaksana upacara, tidak semua satu kelas itu mampu bertanggung jawab sebagai pelaksana upacara. Tapi dalam hal-hal lain, ada siswa yang tidak aktif, dia bisa aktif. Gitu. Misalnya contohnya kemarin, kalau kelas 7. Kelas 7, kalau saya perwalian kelas 7 kemarin, aktif upacara, tidak semua bisa saya paksakan, nanti tahun berikutnya kamu lagi yang gantian. Kadang siswa tidak bisa, tapi ketika kerja bakti, ada siswa yang mampu dia panjat pohon itu, yang aktif di upacara, peserta upacara bisa panjat itu, dia tebas. Tapi dalam kegiatan lain itu siswa yang tidak aktif dia bisa aktif di situ. Jadi siswa itu punya kompetensinya masing-masing. Jadi bagaimana saja kita mengembangkan, kita menumbuhkan. Jadi yang diharapkan itu motivasi yang dibangun itu motivasi intrinsik, jadi kesadaran dirinya. Kemudian dilihat dengan 5 dasar kebutuhan tadi itu. Mungkin itu jawaban refleksi dari saya. Mungkin belum terlalu meyakinkan. Bagaimana masa sanggahan? Ya, siapa dulu? Ibu Sari dulu. Makanya pentingan rambutnya baru. Auranya masalahnya. Ya, saya kira sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan saya tadi mirip-mirip juga dengan Ibu Erni, tapi pertanyaan saya ada hubungannya tentang juga sebagai pemberian motivasi, ada juga tentang hukuman. Misalnya salah satu contoh, saya pakai sistem baru tahun ini karena kalau anak-anak kan sebagian besar dari pengalaman kita tahun kemarin untuk belajar di rumah itu kurang. Jadi saya memberikan materi berapa menit, baru saya kasih tugas mereka untuk menghafal apa yang saya tulis di papan tulis. Apabila ada beberapa anak yang berhasil menghafal pelajaran tersebut, maka saya akan selalu beri hadiah. Dan apabila yang tidak bisa menghafal, saya suruh ada hukuman menghafal undang-undang. Tapi pada umumnya mereka menghindari hafal undang-undang, terpaksa mereka berusaha untuk menghafal pertanyaan sebanyak kadang 1 nomor. Saya istilahkan assalamualaikum. Sebelum kita membuka pelajaran, misalnya saya kayak unit 1, nilai dan jenis tari tradisi. Sebelum saya membuka materinya saya istilahkan assalamualaikum, harus mengerti apa itu pengertian tari tradisi. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Assalamualaikum, apakah pemberian hukuman
permasalahan saya tadi dengan penghargaan, Oh. dalam segi Yang- saya sendiri begini, siapa yang bisa menjawab saya kasih nilai uang 1.000. Tapi kalau dia tidak bisa bisa, jawab? terima kasih, itu saja. Iya. Berarti yang terima hadiahnya yang bisa jawab. Masuk mana itu? Timbalan. Apakah dia masuk intrinsik atau ekstrinsik? Kalau kita mengajar tiba-tiba bisa menjawab kasih hadiah yang tidak. Jadi berlomba-lomba untuk mengharapkan penghargaan. Nah itu yang dihindari. Nah, hindari yang seperti itu. Jadi itu masuk motivasinya karena dapat hadiah. Jadi kalau coba ibu terapkan begitu, tiap kali masuk selama 1 bulan toh masuk dapat hadiah. Pas begitu hentikan hadiahnya. Sekarang saya bertanya saja ada hadiahnya. Kira-kira anak-anak mau menjawab atau tidak? Rata-rata itu tidak akan menjawab karena hadiahnya sudah tahu pasti tidak ada hadiahnya. Yang kita mau munculkan itu dari dalam itu. Seandainya bisa juga dibalik. Kalau Misalnya nilai, hadiahnya yang bisa menjawab saya kasih permen 5 kopiko misalnya, bisa menjawab 5 kopiko saya kasih. Nanti di akhir kasih semua. Kamu karena belum menjawab satu saja. Itu berlaku adil. Tapi jangan hanya sebagian. Karena nanti timbul rasa iri tadi karena itu hanya dia saja yang dapat, yang lain tidak. Tapi kalau dalam bentuk menyeluruh itu bisa seperti itu. kalau yang begitu saya pernah sering lakukan juga. Kan kalian bisa beli kayak gula-gula yang tidak dapat satu orang. Iya. Ya, pernah Tapi begitu. yang diharuskan dihindari. Iya. Dihindari. Hadiah itu dihindari karena itu membunuh kreativitas dan motivasi. Iya, terima kasih. Iya, mungkin jawaban saya seperti itu. Ada lagi mungkin di belakang Bu Sartina. Ada mic di sana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu adalah karena ini kita membahas tentang budaya positif, tentang konsekuensi penghargaan atau restitusi tadi. Yang ingin saya tanyakan, memang yang namanya hukuman atau konsekuensi tadi itu saya secara pribadi juga memang menjalankan hal-hal seperti itu. Tapi karena kita melihat kondisi anak-anak di sini, tapi mungkin tidak boleh lagi kita melakukan karena memang rata-rata anak di sini ini mungkin kita guru ini memang betul butuh strategi yang sangat kita pikirkan baik-baik karena menyangkut dengan yang namanya hukuman tadi atau sanksi konsekuensi. Tapi yang jadi masalah ini bagaimana misalkan guru, kan saya melihat juga ada beberapa guru kadang mengeluarkan anak. Mungkin salah satunya juga termasuk saya karena saya juga namanya kita sebagai guru kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Nah, misalkan kalau dia tidak mengerjakan PR atau apa atau dia terlambat hanya berapa menit, kadang ada guru mengeluarkan seorang anak. Kira-kira menurut Bapak itu bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Sakti. Yang selama ini saya pahami, yang kami dapati itu hak murid itu mendapatkan pembelajaran pendidikan, ilmu pengetahuan. Apapun tindakannya, perilakunya, ketika dalam proses pembelajaran itu jangan dikeluarkan dari kelas, sebisa mungkin jangan dikeluarkan. Terkecuali dikasih keluar, jelas tujuannya. Ketika dia keluar itu siapa yang tangani? Apakah wali kelasnya, apakah guru BP-nya atau bagaimana? Tapi kalau dia keluar tanpa arah, hanya keluar begitu saja, sebisa mungkin itu dihindari. Gitu. Jadi nanti ketika selesai proses pembelajaran, solusinya kita laksanakan restitusi tadi, pemanggilan, apa yang melatar belakangi, validasi tindakannya apa.
Kalau sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan keyakinan kelas, dari nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat, apa yang kamu langgar, apa yang tidak dilaksanakan. Nah itu. Kemudian validas kebutuhan. Ya, tapi kalau dalam proses perilaku mengeluarkan siswa dari kelas, sejauh ini yang saya pahami itu tidak boleh. Tidak boleh. Terkecuali keluarnya itu jelas arahnya kemana. Jadi tidak keluar begitu saja. Tapi dia keluar itu karena diproses di ruang BP misalnya. Atau dia keluar itu karena ditangani oleh wali kelas misalnya. Tapi kalau hanya dikasih keluar begitu saja dan siswa tanpa tujuan, itu dihindari, tidak boleh itu. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Pertama, tadi menanggapi yang disampaikan Ibu Erni dan Ibu siapa tadi? Saharia. Sebenarnya itu kesadaran itu kan dibangkitkan dari dalam diri anak. Ya. Itu rumusnya. Hanya anak itu lahir sudah dibiasakan dari rumah, di orang tua. Nah, belikan saya dulu rokok, kembalinya kamu ambil ya. Itu kan sudah dia mau beli karena kembalinya dia ambil. Dari rumah, kan dari rumah. Jadi budaya itu sejak lahir itu anak sudah dibiasakan. Jadi kalau kita mau rubah itu 100 tahun kalau bisa. Kita guru saja ini juga ada. Kita mau mengajar beberapa jam karena sertifikasi. Ya. Mau dapatkan SKP yang nilainya bagus. Ya. Ada tujuan tertentu. Ya. Mereka menimbalan. Mau gerak jalan Pak, mau gerak jalan enggak mau Pak, karena mau dapat hadiah. Mau dapatkan hadiah. Jadi budaya itu sudah dari dulu sampai sekarang masih ada. Mau bekerja kecuali apa imbalan? Ada imbalan. Nah, itu mungkin bisa dikoreksi saja di situ. Jadi susah kita membangkitkan dari dalam diri, karena itu dari lahir sudah ada. Nah, itu membangkitkan itu berat. Karena dari kecil anak itu sudah diajarin seperti itu. Iya, yang salah siapa? Saya tidak tahu juga salah siapa. Itu yang pertama, itu yang menanggapi jawaban pertanyaan Ibu. Yang kedua, saya sebenarnya agak menggelitik itu kata kesepakatan kelas. Karena kalau kesepakatan kelas itu diberlakukan di SD, cocok. Karena mereka itu adalah guru kelas. Saya lebih setuju untuk kata kesepakatan kelas diganti dengan kesepakatan mapel. Kesepakatan mata pelajaran. Karena saya baca bahasa Inggris, saya berbeda dengan guru guru olahraga. Artinya kesepakatan saya dengan anak-anak beda dengan Pak Jamal. Pak Jamal setiap olahraga harus berpakaian olahraga. Saya setiap baca bahasa Inggris harus bawa kamus. Itu Pak. Ya. Jadi itu saya sudah lama rencananya ini. Ini kesempatan kalau guru SD itu cocok karena SD itu guru kelas. Iya. Kalau SD itu kan guru kelas, dia cocok kesepakatan kelas. Coba bayangkan Pak, semua guru menulis kesepakatan kelas ditempel di dinding full semua. Nah, jadi kesepakatan kelas itu kalau bisa diganti dengan kesepakatan mapel. Karena 11 mapel. Nah, itu barangkali Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, ini refleksi yang bagus dan mendalam sekali. Cerita sedikit. Kegiatan CGP ini terus terang di awal termasuk instruktur saya sampaikan bahwa ini bukan motivasi saya. Saya ikut CGP karena motivasinya hukuman. Diperintah langsung oleh atasan. Bukan karena keinginan. Dan itu saya sampaikan memang di daring itu. Setelah itu saya bayang-bayangkan itu CGP itu di masyarakat itu negatif. Pandangan tentang guru penggerak itu perspektifnya itu negatif. Kemudian ilustrasinya kalau saya ilustrasikan seperti eskalator turun ke bawah, saya jalan naik ke atas. Jadi tidak itu melawan arus. Seperti yang Bapak katakan tadi, itu sudah membudaya dari zaman dahulu kala. Tapi motivasinya kapan mau berubah? Walaupun yang lain tidak seperti itu, setidaknya saya tidak seperti itu, begitu kalau saya. Jadi
melibatkan banyak unsur elemen, baik sekolah, lingkungan, orang tua, keluarga, semua itu harus terlibat. Kita duduk bersama, kita bahas tentang itu, dan tidak bisa sepihak. Untuk merubah satu perilaku itu harus semua elemen itu terlibat, dan itu tanggung jawabnya berat dan sangat besar. Jadi memang butuh perhatian, butuh kerjasama, butuh konsistensi untuk melaksanakan ini. Tapi kalau sebagian laksanakan, sebagian tidak, itu akan juga terkendala juga. Jadi memang harus punya tujuan dan keinginan yang sama. Tapi saya ketika melaksanakan ikut kegiatan ini sampai di modul 1.4 ini di bulan, sudah hampir 2 bulan ini lebih, itu perlahan-lahan memang merubah perspektif tentang pola mendidik, mengajar. Ternyata selama ini yang saya lakukan itu keliru, dan saya pahami, menurut saya termotivasi dari sumpah jabatan, sumpah janji ketika diangkat sebagai pegawai, dan janji itu saya pegang, itu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk merubah itu. Apa yang selama ini salah saya lakukan, miskonsepsi, kurangnya pemahaman, saya berusaha untuk 4 kompetensi yang harus kita miliki: profesional, pedagogi, sosial. Itu berupaya guru itu selalu meningkatkan. Belajar ini dikatakan perlu, pendidik itu harus reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kita harus sering berbagi, berkolaborasi. Jadi itulah yang mendasari saya. Jadi kalau kita berpandangan bahwa susah, setengah mati, tidak bisa, ya akan seperti itu juga berulang-ulang. Mungkin begitu Pak ilustrasinya kalau menurut saya. Kemudian yang kedua tadi, iya ya, mungkin demikian Pak refleksinya. Jadi memang itu berat dilema. Satu sisi kita ini ya dalam pandangan lingkungan itu dipandang negatif. Tapi saya berpikir saya cari ilmu. Niatnya masuk ini tahapannya ingin mendapatkan ilmu yang lebih tentang bagaimana, kata Ki Hajar Dewantara itu, guru itu harus mempelajari seni mendidik. Nah, ibarat seorang tukang ukir, dia tukang kayu itu dia tahu mana kayu bagus, mana kayu yang jelek. Dia tahu bagaimana mengukir kayu itu yang indah. Sama juga guru itu harus pintar mengukir. Dia tahu mana siswa yang berkualitas, mana siswa yang kualitasnya kurang bagus. Jadi perilakunya beda antara yang bagus dengan yang tidak bagus. Nanti muaranya itu diferensiasi tadi. Ya mungkin seperti itu. Ya mungkin demikian Pak. Mungkin masih ada lagi yang lain. Oh ya, dari kepala sekolah. Kalau tidak ada lagi, saya terakhir Pak. Masih ada yang lain? Masih ada? Kalau tidak ada, saya mungkin yang terakhir Pak, sebagai terakhir kegiatan ini. Saya sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh Pak Hendy, terutama dengan budaya positif tadi. Saya menyimak dari apa yang dipertanyakan teman-teman sampai kemudian di jawaban Pak Henry. Hanya satu poin yang saya merasa terharu di kegiatan ini, yaitu bagaimana kita meningkatkan budaya positif ke dalam diri kita dulu. Ya, jadi memang budaya yang ada di dalam diri kita itu memang harus kita rubah dulu dalam pribadi dulu kita masing-masing. Dulu saya mengajar IPA, mengajar 30 jam Pak. Kami itu dulu, karena kekurangan guru, tidak ada tuntutan apa-apa, tidak ada sertifikasi, tidak ada apa. Sekarang setelah sertifikasi, pokoknya 24 jam, tidak mau ditambah. Ya, pokoknya tidak mau. Nah, sekarang kita alami, ketika kita kekurangan guru, tidak mau bertambah itu guru-guru yang lain, mata pelajaran misalnya apa, carikan guru kontrak. Karena situasi dan kondisi kita yang sudah berbeda. Tapi kalau dulu itu guru biar diajarkan, saya pernah 35 jam IPA. Tapi tidak ada harapan apa-apa. Itu tadi, makanya kita sebenarnya penting itu dari dalam diri dulu kesadaran. Kalau dari luar itu memang itu tadi sifatnya sementara. Ya.
Kalau intrinsik itu ya seperti kata Pak Henry, tanggung jawab kepada yang di atas. Karena kita terima gaji, terima sertifikasi. Jadi mungkin itu dari saya Pak, supaya kita tutup saja. Terima kasih refleksi dari Ibu Kepala Sekolah. Jadi mungkin sudah cukup kegiatan kita pada hari ini, berbagi praktik baik terkait dengan budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Dengan berakhir dari refleksi dari Ibu Kepala Sekolah tadi, maka berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Oleh karenanya itu, saya mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Buton, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan menghadiri kegiatan berbagi praktik baik atau diseminasi ini dalam tahapan program calon guru penggerak angkatan 11. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.